Kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di program Edukasi GK Invest Cabang Semarang. Pada malam hari ini, di hari Rabu, seperti biasa, hari Rabu kita mengadakan live trading ya. Kita akan menganalisa secara teknikal, juga nanti akan kita lihat data ekonomi yang akan dirilis pada malam hari ini. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 bersama saya Rudi Oktrianto, nanti juga ada teman saya Ardiansah yang akan memberikan analisa secara teknikal. Nah, kalau kita perhatikan di market beberapa hari terakhir ini memang pergerakan market khususnya emas nih ya, emas dan crude oil ini naiknya cukup lumayan banyak sekali. Harga emas juga kembali lagi terkoreksi karena pedagang emas atau pelaku untuk crude oil atau trader dari crude oil itu memperhatikan situasi yang sedang memanas antara Rusia dengan Ukraina, yang mana hari Senin kemarin Presiden Ukraina mengatakan bahwa Rusia siap untuk menyerang Ukraina kapan saja hari Senin. Nah, kemudian kemarin juga dari Kanselir Jerman juga bertemu dengan Presiden Putin, Presiden Rusia Vladimir Putin. Mereka mulai membahas secara hubungan diplomatik ya, maksudnya permasalahan atau perselisihan antara Rusia dengan Ukraina ini diselesaikan di jalur diplomatik atau melakukan perundingan, nah, seperti itu. Dan situasi juga sedikit mereda dan beberapa pasukan dari pasukan Rusia yang ditempatkan di perbatasan dengan Ukraina juga kemarin juga sampai hari ini juga mulai ditarik kembali ke pangkalan. Tapi masih ada pasukan yang tersisa sih ya yang di perbatasan Ukraina. Dan hal ini juga direspon dengan direspon pergerakan market khususnya emas sama crude oil yang terkoreksi turun ya, terkoreksi turun sampai di malam hari ini di level 1.855 dolar troy on untuk yang di emas, dan di crude oil masih di level 93.35 dolar per barel. Jadi kedua komoditas ini memang sangat apa ya, sangat mempengaruhi, sangat menantikan situasi terkini dari Ukraina dengan Rusia, nah, seperti itu. Jadi karena apa? Karena crude oil ini kan minyak nih ya, minyak bumi atau minyak mentah, yang mana Rusia merupakan negara produsen terbesar ketiga ya di dunia. Jadi jika terjadi sesuatu atau konflik dengan yang melibatkan negara Rusia ini juga otomatis mengganggu distribusi minyak ke negara pembeli atau konsumen. Nah, sehingga membuat stok atau persediaan minyak mentah secara global mulai berkurang, sehingga membuat harga crude oil sempat melambung naik. Naiknya juga cukup lumayan tinggi, sampai di level 95 ya, 95,78 dolar per barel sebelum terkoreksi sih ya, terkoreksi. Sedangkan harga emas juga menjulang, naiknya juga lumayan cukup tinggi juga, dapat di level 18,79 dolar troy on. Sekarang masih terkoreksi dan kabar terbaru juga masih menantikan situasi terkini dari Rusia dengan Ukraina, yang mana negara NATO pun juga mulai terlibat supaya kedua negara ini menempuh jalur apa ya, perundingan ya, menempuh jalur perundingan. Jadi jangan sampai terlibat perang lah, seperti itu. Nah, ini juga Rusia pun juga sepertinya sedikit mengendorkan apa ya, situasi ya, supaya tidak tensinya tidak terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Jadi membuat harga emas, harga crude oil sempat
naik, kemudian kembali lagi turun, dan ini kembali lagi naik lagi. Nah, karena di hari ini, di hari Senin kemarin, hitungan 48 jam itu jatuhnya di hari Rabu ini ya, hari Rabu. Jadi khawatirnya kalau nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan atau mungkin serangan dari Rusia pun juga bisa saja terjadi, itu yang disampaikan oleh pejabat Ukraina. Jadi uh, kita semuanya juga berharap mudah-mudahan kedua negara ini bisa menempuh jalur perundingan secara damai lah ya, secara damai. Jadi kasihan warga negara Rusia juga, kasihan juga warga negara Ukraina juga sih ya, kalau misalnya terlibat perang seperti itu. Dan pergerakan market juga saat ini juga cenderung sideways ya, khususnya di emas nih. Emas ini baru harga terendah 18.50 dan harga tertinggi di 18.59. Sedangkan harga crude oil juga kembali lagi naik, ini mendekati harga tertinggi setelah menyentuh harga terendah di 91,61 dolar per barel dan harga tertingginya di 93,47 dolar per barel. Jadi apa namanya, pelaku pasar ini benar-benar menantikan situasi terkini ya. Jadi setelah Rusia mengumumkan untuk menarik sebagian pasukannya kembali ke barat dari dekat perbatasan Ukraina setelah menyelesaikan apa ya, latihan lah ya, setelah menyelesaikan latihan dan kembali ke pangkalan. Kemudian juga kepala NATO juga apa namanya, dari negara-negara NATO pun juga memperingatkan bahwa aliansi militer untuk sejauh ini dia belum melihat tanda-tanda apa namanya, kayak serangan lah ya, serangan dari pihak Rusia. Jadi cuman yang menarik di sini untuk hari ini serangan cyber. Nah, ini beberapa kementerian di Ukraina juga mengalami apa ya, diserang lah ya, Pak, websitenya diserang, Menteri Pertahanan dan uh, apa dua bank yang ada di Ukraina juga websitenya juga sistemnya juga diserang oleh serangan cyber. Entah itu nggak tahu entah dari mana, cuman dari pejabat di Ukraina juga mengatakan kalau Kementerian Pertahanannya sistemnya lagi terganggu karena serangan cyber seperti itu. Jadi benar-benar situasi kedua negara ini mudah-mudahan juga bisa menempuh jalur diplomatik lah ya, solusi diplomatik. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk malam hari ini, jadi menjelang rilis risalah pertemuan Bank Sentral Amerika. Nah, ini juga penggerak XAUUSD atau penggerak emas ya. Penggerak emas ini juga beberapa pejabat Bank Sentral Amerika juga ada yang mengharapkan untuk kenaikan, ada yang mengharapkan 0,25%, ada yang 0,50%, bahkan ada yang 1,0%. Jadi itu nanti akan dimitingkan di pertengahan bulan Maret lah ya, bulan Maret. Cuman dari rumornya sih kita sudah mendengar kalau di pertemuan bulan Maret untuk Bank Sentral Amerika ini kemungkinan akan menaikkan suku bunga. Nah, cuman besarannya berapa? Nah, ini yang perlu kita cermati. Kalau misalnya antara prediksi dengan aktualnya mungkin berbeda, nah biasanya market akan bergerak berlawanan. Meskipun mungkin sarah, setelah itu mungkin biasanya berlawanan seperti itu. Dan itu pun juga benar-benar dinantikan oleh khususnya pedagang emas nih ya, karena emas ini kan sangat sensitif terhadap apa namanya, berita khususnya dari bank sentral atau keputusan kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika. Nah, ini juga dinantikan oleh pelaku pasar di bulan Maret, pertengahan bulan Maret. Dan untuk malam hari ini nanti ada beberapa data ekonomi yang dirilis, khususnya dari penjualan retail. Nah, penjualan retail ini juga cukup penting sekali karena termasuk kategori bintang 3. Ini saya mengutip dari Investing. Untuk penjualan retail dari Amerika nanti akan dirilis jam 20:30. Untuk data yang terakhir itu minus 2,3% dan diprediksi untuk laporan malam hari ini naik ke 0,8%. Untuk aktualnya nanti kita akan
bisa kita lihat untuk penjualan retail yang inti ya. Kemudian penjualan retail yang biasa diperkirakan juga naik dari laporan bulan kemarin minus 1,9%. Diprediksi untuk laporan di bulan malam hari ini nanti naik sekitar 2,0%. Kemudian di negara Kanada pun juga merilis mengenai indeks harga konsumen IHK. Nah, ini juga kemungkinan juga IHK tahunan turun dari 4,0% ke 3,5%. Kemudian jam 15.15 jam 21 lebih 15 menit ada produksi industri dan ada inventory usaha, dan yang dinantikan oleh para trader untuk malam hari ini yaitu stok cadangan minyak mentah yang dirilis versi EIA, Energi Informasi Administrasi, nanti akan dirilis jam 22 lebih 30 menit. Dari prediksinya, laporan minggu kemarin itu minus 4.756.000. Diprediksi untuk laporan di malam hari ini itu sekitar minus 1.572.000. Jadi ada kenaikan stok untuk cadangan minyak mentah di Amerika versi EIA. Sedangkan versi API yang tadi pagi dirilis setengah 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat, stoknya bertambah ya dari minggu kemarin. Stok cadangan minyak mentah versi API, Amerika Petroleum Institute, itu minus 2.025.000 dan aktualnya minus 1.076.000. Kemudian nanti jam 2 dini hari atau jam 2 pagi ya, itu hasil rapat atau risalah dari Bank Sentral Amerika akan dirilis. Nah, ini pun juga nanti akan menjadi penggerak komoditas khususnya di emas dan di currency atau di forex, khususnya berlawanan dengan USD, itu akan ikut bergerak. Jadi diperhatikan bagi Anda yang saat ini mempunyai posisi, diperhatikan modal, diperhatikan lot. Kalau misalnya Anda berencana untuk pakai teknik averaging, diperhatikan jaraknya. Jarak average ini cukup penting sekali karena menentukan nanti bisa Anda menghitung break even point-nya. Oke, saya rasa tidak banyak untuk saya berbicara, soalnya nanti juga Ardiansyah akan menganalisa beberapa instrumen trading yang ada di MetaTrader 5. Oke, kita langsung saja terhubung dengan Ardiansyah. Halo bro, gimana kabarnya malam hari ini? Masih di mute bro, mic-nya di mute. Nah, Alhamdulillah sehat Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Ini marketnya yang nggak sehat ini naik turun nih. Harusnya bisa cuan banyak nih harusnya ya. Ya sama. Tapi yang ngeri juga sih kalau kemarin Senin Mas rally-nya juga cukup lumayan tinggi juga Iya karena Pak, besar situasi turunnya. Rusia sama Ukraina sih yang sangat sensitif. Oke, mungkin malam hari ini bisa dianalisakan bro untuk uh, beberapa instrumen yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, sebelum kita menuju ke analisa teknikal, bagi Anda yang saat ini online di Zoom meeting dan online di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia, untuk malam hari ini live trading disclaimer ya, jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Jadi kita di sini menyajikan secara edukasi. Nah, jadi tidak semuanya Anda langsung pasang semuanya semua instrumen yang kita analisakan atau pasang limit atau mungkin open posisi. Pilih sekiranya instrumen trading yang terbiasa Anda transaksikan. Karena Anda mungkin bisa lebih memahami karakteristik dari instrumen tersebut. Oke, bro, langsung saja untuk kita menuju ke analisa teknikal. Ya Pak. Ya, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita live trading lagi bersama GK Invest cabang Semarang. Seperti biasa, coba kita lihat dulu di indeks dolarnya karena kebetulan malam ini ada berita FOMC-nya nanti di jam 2 dini hari. Nanti coba kita sinkronkan dari sisi teknikalnya. Coba kita lihat di indeks dolarnya ya. Kalau kita perhatikan di indeks dolarnya sebenarnya kenaikan kemarin sebenarnya di minggu lalu itu cuma kenaikan koreksi kalau kita perhatikan dari sisi weekly-nya.
untuk daily-nya kan udah kita buat kemarin, wah kemungkinan besar koreksinya cuma sampai di 9598, walaupun itu sebenarnya di break sekitar 30-an pips ini. Tapi kalau kita perhatikan kemungkinan besar malam ini indeks dolarnya mengalami pelemahan kalau dari sisi teknikalnya. Nah, nanti ini volumenya besar ini nanti sesuai dengan fundamentalnya nanti coba kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan ini sebenarnya targetnya udah seperti ini sih sebenarnya polanya. Jadi targetnya sebenarnya ke harga area ini selanjutnya. Kalau kita perhatikan ini target untuk selanjutnya. Untuk di indeks dolarnya ini targetnya kalau kita perhatikan dari sisi daily-nya, jadi kemungkinan besar ini volumenya besar sebentar ini kalau kita perhatikan. Nah, ini bisa sampai ke harga area ini sebenarnya ke 9540-an target malam ini kemungkinan besar harga untuk indeks dolarnya. Ini targetnya ke harga area ini nih. Nah, ini kalau kita perhatikan kemungkinan besar volumenya besar ini malam. Kalau kita perhatikan bisa sebesar ini targetnya ke harga area ini nih. Untuk di indeks dolarnya. Ini kalau kita perhatikan ya lumayan besar sih volumenya kemungkinan besar malam ini. Dan ini berlanjut bisa sampai di besok. Jadi misalkan penutupannya sampai hari ini di 9540 berarti besok masih lanjut. Jadi mungkin malam ini ditutup seperti ini. Nah, nanti besoknya dilanjut lagi untuk harga area ini. Jadi kemungkinan besar besok nyampenya ini di 9479. Nah, mungkin seperti ini polanya untuk di indeks dolarnya. Jadi yang berlawanan dengan indeks dolar, siap-siap kita fokusnya untuk posisi buy. Nah, coba kita lihat di currency strength-nya. Kalau di currency strength-nya juga sama ya. Volume indeks dolarnya juga melemah. Volume pound sterling euro-nya lumayan besar dengan Aussie-nya. Makanya saya bilang kemungkinan besar ini semua sinkron antara teknikal dengan fundamentalnya nanti. Kalau kita perhatikan dari sisi teknikalnya ini. Jadi siap-siap aja nanti untuk posisi nge-buy. Oke, coba kita lanjut. Coba kita masuk dulu di gold ya sebelum ke mata uang. Goldnya ini sebenarnya kita udah bahasakan kemarin ya bahwa ada dua opsi untuk long term-nya dengan posisi volume besar kalau kita perhatikan. Jadi dua opsinya yang sempat catat harga di atas 1841 itu volumenya besar kenaikannya atau kita pasang sell stop di 1820 targetnya di 1802. Nah, ternyata yang disambar pada saat kemarin di dini hari itu di buy stopnya, makanya volumenya besar. Karena ini lumayan besar harga bolak-balik di harga area ini nih. Ini kalau kita perhatikan ini areanya. Ini kalau kita perhatikan, yang ini yang kita bahasakan kemarin, break salah satu ini 1820 atau 1841. Nah, untuk malam ini, untuk posisi goldnya sama juga opsinya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk posisi buy stop atau sell stopnya. Nah, tinggal kita lihat aja dari sisi ya kalau kita perhatikan. Jadi paling dua opsinya untuk malam ini. Kita ganti dulu warnanya. Nah, ini opsinya seperti ini sih warna polanya untuk di Nah, jadi untuk posisi goalnya siap-siap aja nanti untuk di sini di 1860 kita bisa pasang best stop. Ini 1860 kita bisa pasang.
Nah, ini 1860 targetnya ini di 1864. Ini bisa kita manfaatkan untuk malam ini. Atau kita pasang sell stop targetnya ke area ini. Jadi paling dua opsinya nanti kita buat. 1850 sell stop, targetnya di 1841. Atau kita pasang buy stop, target 1860 buy stopnya, targetnya 1864 dan 1864 dan 1871. Wah, ini nanti nih area-area target untuk ini. Ini bisa kita manfaatkan untuk malam ini. Jadi sama juga kita pasang sell stopnya di sini di 1850, targetnya 1841 dan 1828. Jadi sama juga ini polanya seperti ini. Jadi kita tinggal menunggu aja yang mana di break salah satunya untuk di goldnya. Walaupun sebenarnya kecenderungan ini kemungkinan besar sebelum misalkan memang goldnya ini memang mau melemah, kemungkinan besar ke harga area ini dulu. Nah, jadi untuk 1860 bisa di TP dulu di sini misalkan break ini 1860 kita take profit dulu di 1864. Ini TP satunya. TP2. Nanti kita buatkan sebentar untuk posisi ini. TP1. Nanti saya kasih tanda dulu. Jadi tinggal kalau misalkan mau dilihat, tinggal dilihat aja videonya nanti. Nanti saya coba buatkan dulu. Kemungkinan besar ini bergeraknya nanti di sesi pembukaan. Jadi jam 8. Jadi kita buat dulu untuk ini. Ya, saya hapus dulu ini supaya ini nanti kita manfaatkan. Tinggal dicatat aja. Ya, saya buatkan dulu untuk opsi dua opsi gold malam ini. Sama buy stop. Oh, stop lossnya cuma nanti saya buatkan buy stop di harga 1860 poin 00 TP1 di 1864.00 TP2 di 1871.00. Saya pasang di 1870 aja. Dan kita pasang stop loss di harga area ini. Stop loss. Nah, ini untuk stop loss buy stopnya di 18.5. Stop loss 18.53. 53 poin. 1853.00. Nah, opsi sell stop di harga. Untuk sell stopnya di mana tadi di 1850.00. SL di 1860.00. TP1 di 1841 TP TP2 di 1828 1829.
Kita lebihkan sedikit ya, karena marketnya kan ada spreadnya, makanya kita lebihkan. Ini ada dua opsinya, tinggal dicatat aja. Jadi paling nanti kita bisa manfaatkan untuk posisi sell stopnya di area ini. Ini stop lossnya nih, targetnya. Atau kita pasang buy stopnya di harga ini. Nah ini targetnya ini. Stop lossnya di harga ini. Nah, jadi polanya seperti ini nih. Tinggal kita lihat aja yang mana salah satu yang di break. Ingat ya, selalu pasang stop loss untuk setiap kita transaksi. Jadi polanya seperti ini untuk di gold. Ini kalau misalkan di ini, nah ini kalau kita perhatikan berarti kita siap-siap buy di harga area ini. Nah, 1860. 1860 dan 1850. Nah, ini. 1860, 1864 dan 1870 ini area targetnya. Jadi sebenarnya biasanya kalau untuk analisa yang lebih bagusnya sih biasanya kita manfaatkan di di trading view sih yang lebih bagusnya. Nah ini nanti bisa polanya seperti ini. Nah nanti tinggal kita lihat aja yang mana salah satu yang di break. Jadi misalkan pola market seperti ini ya kita fokusnya dengan dua opsi buy stop dan sell stop. Ya, jadi seperti itu untuk goldnya. Kita lanjut di coba kita lihat dulu di pound sterling. Nah, pound sterling. Nah, pound sterling ini menarik ya untuk pound sterling. Pound sterling sebenarnya ini kita siap-siap ngebuy aja untuk pound sterlingnya. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan ini udah jadi polanya. Nah, kalau kita perhatikan ini sebenarnya untuk pound sterlingnya ini targetnya ke ini udah kita buat ya kemarin sebenarnya. Ini target untuk pound sterlingnya ke 3670, 1.3670 ini targetnya sebenarnya untuk pound sterling. Lumayan besar sih volumenya. Ini untuk pound sterlingnya. Coba kita lihat, misalkan kita pasang long position, nanti stop lossnya di area harga ini. Stop lossnya sekitar 60-an, targetnya ya satu banding, ya hampir 1:2 lah, ini menarik. Begini, masih masuk ke pound sterlingnya. Nah, jadi polanya seperti ini, nanti kita siap-siap buy dengan target 3669 dengan stop loss di area ini di 3495. Coba kita buat dulu di sini ya. Kita perkecil dulu time frame-nya. Untuk cari titik area entry yang paling bagus itu kita pakai di time frame H4 atau di H1. Coba kita lihat dulu. Di H1-nya bisa kita manfaatkan. Coba kita cari area titik. Ini targetnya ini kita pasang area entry-nya di 3546, stop loss di kita pakai di bottom aja. Sebenarnya bisa untuk area ini. Takutnya itu jangan sampai di yang kita takutkan ini cuma di beritanya nanti di PMMC-nya cuma yang sampai buat shadow parah baru di balik arah. Makanya kita buat stop loss yang aman aja. Nah, ini TP1 nih. TP2.
TP2, TP1, buy limit. Jadi yang nggak mau begadang tinggal dipasang buy limit aja. Nah, stop loss. Ini terbesar ke harga area ini dulu. Turun dulu sini. Nah ini. Nah, seperti ini. Ini rasionya 1:2 masuk ini. Kalau di TP1 berarti 1:1 bisa. Oke, ini coba kita perbesar. Karena dari segi kalau kita lihat di time frame besarnya mendukung untuk menguat malam ini di pound sterlingnya. Tinggal kita buat di GBP USD by limit di harga 1.35450 SL 1.34900 TP 1.36040 TP2 1.36680 36680. Oke. Nah, ini untuk di pound sterlingnya. Ini bisa kita manfaatkan. Menarik ini untuk pound sterling ini. Targetnya kemungkinan besar ini sampai kalau bukan besok di hari Jumat kalau memang marketnya jadi malam ini. Ini kalau misalkan kita buatkan ini. Nah, ini. Jadi paling di harga area ini nih. Untuk posisi buy-nya nanti siap-siap aja di 3545 atau paling jauh sih ke ini 3540-an. 3545 atau 3540-an. Siap-siap aja untuk posisi buy limitnya di sini. Kalau pound sterlingnya coba kita lihat di sini. Mana pound sterling? Mungkin malam ini kita fokus di beberapa pair yang berlawanan di indeks ya. Karena nggak mungkin kita analisa semuanya juga. Mana pound sterlingnya? Oh ini. Oh salah, kalau di pound sterling di GK ini di 3480 bisa kita pasang stop loss-nya. 3480. Nah, stop loss. Stop loss GBP USD 1.34800. Bukan 34900 ya, 34800 untuk stop loss-nya ini pound. Kita hindari aja yang sampai marketnya buat shadow baru balik arah. Ini yang kita hindari untuk apa di ini berarti ini bukan stop loss-nya di sini nih. 3480. Ini 3840, 3545. Nanti siap-siap ngebuy di harga area ini. 3604. Targetnya. Ini nih. Yang kita buat tadi targetnya.
untuk hari ini. Ya, ini kalau kita perhatikan di MetaTrader GK-nya seperti ini polanya. Siap-siap nanti di 35450 atau di 35400-an untuk posisi buy limitnya. Di buy limit aja di area ini. Oke, kita lanjut Euro USD. Nah, Euro USD-nya kemarin ini kan yang kemarin kita buat opsinya untuk Euro USD-nya, jadi bisa kita ini sebenarnya masih sesuai ya, polanya masih sama, walaupun sebenarnya ini kemarin kena stop loss untuk Euro USD-nya yang kita buat kemarin, karena lumayan besar juga koreksinya, karena kita kemarin pasang stop loss-nya kalau nggak salah cuma di harga area ini nih, 3820-an. Lumayan kalau kita nggak pasang stop loss, lumayan besar kita diseretnya. Nah, tapi ini bisa kita manfaatkan kembali karena kalau kita perhatikan daily-nya udah selesai untuk daily-nya. Nah, jadi kemungkinan besar ini targetnya karena ini 3441 dan tinggal diubah aja sebenarnya sih. Kita hitung pakai extension, ini bagusnya juga extension. Kalau market polanya seperti ini menarik, kita bisa gunakan Fibo extensionnya. Ini di 60%-nya kenaikannya dan target 100%-nya ke sini. Ini sama juga. Kalau melihatnya sih ini masih kecenderungan polanya masih menguat. Kalau pola serapi ini apalagi di daily kalau kita perhatikan serapi ini biasanya juga kenaikannya juga volumenya sama dengan ini. Nah, jadi kalau misalkan impulsnya serapi ini kemungkinan besar juga serapi ini naiknya. Biasanya seperti itu kalau kita perhatikan dengan formasi candle seperti ini. Ini formasi candle yang rapi nih. Biasanya ini untuk akurasi untuk profit ini biasanya di atas 70% untuk di target pola-pola seperti ini nih. Tinggal kita ini areanya nih. Nah, TP1 kemungkinan besar sih malam ini dapat TP1-nya. Lanjut TP2-nya kalau misalkan jadi polanya ini malam berarti targetnya. Nah, ini seperti ini polanya. Tinggal kita nyari aja nih titik entry-nya. Walaupun sebenarnya ini ada posisi buy-nya ya. Karena kemarin ini ada posisi buy limitnya. Ini posisi buy limitnya kena untuk di Euro USD-nya. Ini kena buy limitnya kemarin. Ini stop loss-nya udah saya pindahkan ke atas harga ini. Jadi udah di trailing stop loss-nya udah no risk sebenarnya ini. Untuk posisi buy-nya coba kita cari dulu untuk posisi entry buy-nya. Bisa nggak dimanfaatkan? Coba kita lihat. Nah, karena kalau kita perhatikan, nah ini yang sempat kemarin bahasakan ya. Kalau kita lihat volume akumulasi atau di sini area sideways-nya ini lumayan besar ini volumenya. Makanya ini udah di break. Nah, kalau kita perhatikan garis line, nah ini fungsinya sebagai garis line juga untuk melihat pola gelombang. Ini kalau kita perhatikan. Jadi ini kalau kita perhatikan ini gelombang besarnya. Kalau kita lihat. Nah, ini. Nah, ini biasanya nih kalau volume sebesar ini nih, penurunannya ini kan penurunannya dan pembalikannya lebih hampir sama juga ini. Nah, ini udah ciri-ciri pembalikan arah ini biasanya. Perubahan tren bahasanya ini biasanya. Ini kalau kita manfaatkan dengan Fibonacci retracement-nya, kita ambil 50%-nya udah masuk. Nah, ini kalau kita perhatikan udah 50%-nya, makanya kita coba buat pasang buy limit di area ini. Nah, ini udah nyentuh di 50%-nya. Nah, ini ciri-ciri pembalikan. Nah, ini targetnya ini kenaikannya ini bisa sebesar ini juga. Nah, makanya targetnya kemungkinan besar sampai di sini nih, TP2. Kalau kita perhatikan. Nah, jadi untuk Euro USD siap-siap aja ini, menarik. Nah, jadi kemungkinan besar nanti polanya seperti ini nih. Nah, ini lanjut lagi.
Nah, mungkin kesasar polanya seperti ini nih. Ini ada salah satu Elliott Wave kalau kita belajar Elliott Wave, atau kita pergunakan trennya. Jadi kalau misalkan Elliott Wave-nya benernya ini udah selesai kalau kita perhatikan di time frame H4-nya. Ini tinggal break satu kali lagi nih. Kalau di break ini top yang ininya, ini tinggal kuncinya malam ini atau minggu ini nih. Break ini top. Kalau kita belajarnya ini break resistennya ini berarti ini udah perubahan tren. Ini. Jadi yang suka posisi-posisi long term ngebay aja untuk ini Euro USD. Kalau posisi long term pasang aja stop loss di harga area ini nih 1195, berarti ada sekitar 1.800 poin atau 108 200-an pips. Ini 0,1, resikokan aja $200 untuk ini 0,1 untuk posisi long term di Euro USD, dan targetnya ini lumayan. Ini target pertamanya ini 250 pips dan target keduanya ini di 400. Jadi ini bisa kita manfaatkan, bisa dapat sampai 400 pips. Risiko $200 dengan target $400. Ini bisa kita manfaatkan. Ya, jadi seperti itu. Coba kita buat dulu ya angka-angkanya. Kita hapus-hapus aja dulu. Berarti pindah level bro ya. Kalau Iya, setelah break break TP satunya itu ya. iya Pak. Break TP1-nya ini berarti udah berubah trennya, Udah tren ya berarti. Dia nanti berubah kan set, tren. berarti dia akan nanti kemungkinan sideways antara TP1 ke TP2 itu ya. Nah, ini juga Pak kalau kita udah buat garis Oh trend iya line-nya ya, nih udah di ini trennya pas iya. garis trend line-nya. Iya iya benar Berarti benar. ini udah Hmm, sebenarnya kalau dari sisi teknikalnya sih udah masuk fix masuk. untuk Iya, perubahan, masuk. tinggal kita menunggu kalau misalkan sebentar beritanya indeksnya melemah berarti volumenya besar ini bentar Oh ya. di dini hari. Jadi kita siap-siap aja. Lumayan sih ini stop lossnya kecil juga. Ini bisa kita manfaatkan dengan stop loss di coba kita buat dulu untuk ini. Kita bersihkan aja dulu. Berarti arah entry-nya 1359. Kalau kita lihat stop loss-nya cuma 80 pips, TP1-nya 1308, TP2-nya lumayan besar. Coba kita buat dulu, kita hapus dulu ini supaya kelihatan rapi aja. Kita pasang stop loss di sini. Nah, ini kenapa kemarin saya ambil posisi buy limit, karena ini sih sebenarnya. Kalau kemarin sih di kita live trading kemarin di Selasa kemungkinan besar kita dapat ini. Buy limit, kita pasang buy limit. Sebenarnya sih ban tanpa stop loss-nya juga di sini nggak masalah sih, cuman kita nyari amannya aja dulu. Kita pasang stop loss-nya di sini. Nah, ini untuk harga nih. Kalau misalkan memang harganya sebentar naik di harga, misalkan harganya naik sampai di TP1 ada yang mau close atau atau yang mau hold, ini stop loss-nya dipindahin ke harga open-nya gitu. Dipindahin stop loss-nya ke harga ini. Jadi stop loss-nya makin mengecil. Jadi begitu cara kita transaksi untuk posisi-posisi long term, stop loss yang bermain. Ini coba kita buat dulu ya. Buy limit Euro USD di harga 1.13590, SL di 1.12600, kasih 600 aja. $12.600, TP1 di 14.900 ini kita kasih.
TP2 di 1414 1600. Nah, ini untuk di Euro USD-nya. Oke, kita sambil kita jawab pertanyaan dulu. Ini tinggal kita manfaatkan aja. Kita nggak usah terlalu banyak menganalisa, kita fokus saja di ini. Yang beberapa pair yang menarik kayak Euro USD ini siap-siap aja ya. Euro USD, goldnya juga. Ini Euro USD kasih terdekat ini. Sama ini apa? Pound sterling. Yang menarik ini dua ini, pound sterling dengan Euro USD. Bisa kita manfaatkan. Ini nanti coba kita, oh ini ada pertanyaan dari Pak Edi Hartoyo. Hang Seng Oil dan Hang Seng berarti sama dengan pertanyaan dengan Ibu Agustin. Oil berarti nanti coba kita analisakan Pak untuk di Hang Seng dan oilnya. Coba kita lihat dulu ya yang jadi seperti itu ya. USD Japan Yen juga sebenarnya sama ini untuk USD Japan Yen. Kemungkinan besar sebentar. Ini dari kemarin ini nggak dapat ini nih. Kita lihat dulu di time frame. Nggak dapat sell limitnya. Coba kita buatkan dulu di USD Japan Yen-nya. Stop loss. Coba kita pakai TP gunakan extension aja. Nah, ini. Yang suka transaksi USD Japan Yen di sesi Asia, ini siap-siap ini. Bentar sama besok pagi. Kita buatkan ini malam ini kita fokus di pair yang berlawanan indeks saja dulu, indeks dolar. Cari amannya posisi stop loss-nya di sini. Kita pasang sell limit aja. Cari amannya aja. Kenapa kita pasang sell limit? Ya, karena ini udah berapa kali ya pola di nggak nembus-nembus ini kalau kita perhatikan. Ini kalau kita ini kalau udah berapa kali ini bolak-balik di harga aren ini. Kalau kita perhatikan di time frame kecilnya ini, kalau kita lihat di M15 M30-nya udah sideways dari kemarin. Tinggal kita lihat aja break ini. Kita lihat di time frame H4-nya. Menarik juga ini. Coba saya buatkan dulu. USDJPY. Sell limit, bukan sell limit. Sell stop. Sell stop. Sell stop. Sell stop. Sell stop di harga 115 poin. kosong SL di 115.950. Kalau marketnya seperti ini harus benar cara penempatan stop loss-nya. TP1 di 115.070. Dua di 104.700. Nah, ini kita pasang di 700 aja karena ada spread-nya.
Nah, ini di Jepang Yen. Malam ini kita ada 4 ya kanal sinyal. Tinggal kita manfaatkan keempatnya ini. Yang mendekati ini Euro USD ini udah mendekati masuk area buy limitnya, sama dengan pound sterling juga kemungkinan besar ini di pembukaan market Amerikanya siap-siap di jam 8. Dan goldnya juga ini siap-siap ini. Paling amannya sih ini menunggu salah satunya ini perubahan candle H4-nya nanti di jam 9. Untuk jadi jam 8 pembukaan marketnya. Oke, coba kita lihat. Oh, Aussie udah bergerak ya. Ini kita buatkan kemarin buy limitnya di harga ini 7141, stop lossnya di 7083 ya. Ini dikit lagi kena. TP-nya ini masih sama sih ini. Untuk di jadi masih sama walaupun sebenarnya ini udah masuk sih. Kayaknya udah nggak dapat ini buy limitnya. Lanjut. Jadi sama juga untuk di kita nah ini untuk TP1 TP2-nya. Jadi udah yuk. Nol poin 72350. Jadi untuk Aussie-nya ini masih mengejar harga area ini nih ya. Nah, jadi yang suka transaksi Aussie ini siap-siap aja nih. Walaupun sebenarnya udah Pak, buy limitnya udah kena ya ini targetnya. Kemarin yang kita buat buy limitnya dengan stop loss-nya di harga area ini nih. Ini udah dibuatkan kemarin. Jadi kita skip aja dulu. Kita lanjut pertanyaan ini. Kita masuk di oil. Oil mana oilnya? Crude oil. Crude oil. Crude oil ini ada yang bertanya tadi dari Pak Edi Hartoyo. Sampai harga 100 ya Pak. Targetnya sebenarnya ke harga itu. Tapi untuk pasang TP-nya kita pasang di 99,90 sebenarnya ini. Ini kita masih fokusnya ini posisi baik. Karena kalau itu sebenarnya ini kita ngentrinya pakai weekly Pak. Kalau polanya seperti ini nih. Kenapa kita ngentri pakai weekly? Karena kalau di time frame H1-nya sebenarnya ini kalau kita lihat ini takutnya ini ke harga area ini bisa juga jadi top di sini, targetnya ke sini. Nah, baru nanti di area 85 ini baru lanjut ke harga ini. Jadi opsi paling amannya ini kalau pola seperti ini kita menunggu di harga ini 9. Kita pakai ngentri pakai di H4 aja. Nah, ini opsinya seperti ini. Karena agak berisiko kalau kita ngebuy sekarang. Karena apa? Stop loss-nya terlalu besar. Stop loss-nya harus di 81 kalau kita ngenter di posisi sekarang. Terlalu besar. Ada sekitar 1.300 poin. Nah, ini. Nah, jadi kalau untuk amannya sih kita gunakan pola seperti ini. 96 kita lebihkan. 90. Itu kita ngenter di 9600 aja. Ini. Kalau kita perhatikan ini kategorinya masuk 1 banding 1 ya, risk rewardnya, jadi harap hati-hati juga. Ini lumayan besar stop loss-nya nih. TP-nya. Nah, ini
paling amannya sih kita pasang buy limit kalau untuk ini. Buy limit, buy stop. Sorry. Nah, ini kalau untuk pola ini. Karena kalau kemarin kita udah analisakan ya kalau dari sisi kalau kita perhatikan candle monthly-nya kalau kita lihat di trading view itu masih cenderung ke harga ini 9990 targetnya. Kita fokusnya di situ. Karena kenapa kalau kita perhatikan juga secara trennya ini rapi, naiknya juga rapi kalau kita perhatikan ini. Sudutnya rapi kalau kita perhatikan. Ini kalau kita gunakan sudut, ini ada fungsinya juga sudut. Nah, ini di atas sudut 45. Ini kalau kita lihat sudutnya 45 di dalam sudut 60. Nah, ini sudutnya 60. Ini dalam ini sudut 60. Ini yang sudut 45-nya. Nah, jadi harga ini cuma bergerak di harga arah ini nih. Di area sudut 60 dan 45. Nah, jadi ini seperti ini. Oil CLR. Stop 9600, SL di 91,59, TP di 99,90. Nah, jadi seperti ini untuk di crude oilnya. Lanjut di Hang Seng. Hang Seng kemarin kita udah buat ya untuk Hang Sengnya. Ini kalau kita buat pasang sebenarnya ini kita buat di buy limitnya di 24, 54, tapi coba kita buat ulang lagi. Karena kalau kita perhatikan ini cenderungan masih menguat. Kalau kita lihat coba kita perhatikan dulu berarti. Nah, ini polanya seperti ini. Tinggal kita sebelum kita selesai kita lihat coba lihat dulu nih. Ini kalau kita perhatikan ya untuk di yang udah kita buat kemarin. Nah, ini udah dapat sih sebenarnya. Kita lihat time frame kecilnya. Wow, agak berisiko juga ya. Oh, berarti Hang Seng ini sama Pak dengan yang Pak Edi Hartoyo. Jadi opsinya juga sama. Ini untuk di Hang Sengnya. Targetnya ke sini. Target atasnya ke sini. Untuk Hang Sengnya. Ini paling menarik Hang Seng sebenarnya di open market Pak, open market Asia di jam 8 pagi, jam 9. Nah, ini yang paling menarik biasanya orang kalau strategi yang sering transaksi Hang Seng ini biasanya dia manfaatkan strategi di open marketnya biasanya. Ya cuman harap hati-hati aja karena ini lumayan besar juga. Stop loss take profitnya kalau bisa dibahasakan bisa 1:1 ini. Agak susah kalau kita nyari posisi yang 1:2. Jadi polanya seperti ini nih. Jadi saya buatkan aja dulu opsi 2 sell stop di harga 2 stop Hang Seng di harga 24,455. Coba nanti dilihat besok Pak Edi untuk pembukaan marketnya nih di Hang Seng. TP di 23,950. SL di 24,766. Buy stop harga 24,800.
di 2510 SL 24450. Nah, ini untuk Hang Sengnya. Ini untuk karena cuman strategi sepertinya bisa kita manfaatkan. Agak bersih kalau kita pasang buy stop atau buy sell limit atau buy limit. Berarti manfaatkan breakout bro ya. Iya Pak, manfaatkan breakout. Nah, ini agak berisiko kalau kita stop lossnya masing-masing. Stop lossnya sell stop lossnya di sini di arah buy stopnya atau stop lossnya buy stop itu stop lossnya di ini 2445. Ya ini salah satunya di antara ini. Berarti bolak-balik ya. Salah satu open, berarti Masnya. satunya di close ya, pendingnya Iya. ya. Kalau untuk area ini down trade kalau ada area ini. Ini bukan areanya untuk transaksi untuk di area ini. Agak berisiko. Yang saya blok untuk area ini. Ya, mungkin seperti itu untuk analisa kita. Jadi kita fokus ini ya, dua. Siap untuk posisi goldnya di open marketnya ini sedikit lagi nih. 1850. Targetnya di 1840 dan 1860 targetnya 64. Ini memang kecil target di K4-nya. Jadi yang suka scalping manfaatkan di TP-TP satunya aja. Untuk USD Japania nanti siap-siap. Ini menarik kemungkinan besar pagi atau sebentar di POMC-nya. Euro USD-nya ini udah dikit lagi nih. Tinggal 5 pips lagi. Oh, pound sterlingnya udah masuk, udah dapat nih 3543. Udah pas. Udah pas disentuh tadi nih. Kurang spread bro itu bro. Iya, kurang. Iya, Kurang spread dikit mungkin. iya. Tapi nggak apa-apa yang mau masuk silakan, Masalah udah ya. bisa masuk sini. Yang penting risknya ketahuan lah ya. Ya, Nggak begitu banyak yang lah ya. penting ya jadi perlu diingat juga aja kita nggak perlu harus menunggu pas betul dengan poinnya selama resikonya masuk dengan risk rewardnya masuk, ya Ya, masuk aja sebenarnya. ya. Nggak perlu harus menunggu pas di poin sekian. Harganya ya. Yang penting resikonya bisa ditoleransi lah. Ya, Masuk akal lah ditoleransi, ya. Nah, masuk masuk akal. akal. Nah, gitu. Ya, mungkin seperti itu live trading kita. Nanti coba kita lihat lagi hasilnya di hari Jumat. Nanti kita review ulang untuk di hari Jumat seperti apa hasil analisa kita hari ini. Mungkin seperti itu Pak Rudi. Oke deh. Oke, seperti itu bagi teman-teman trader juga nasabah GK Invest yang sekarang lagi online di Zoom meeting juga lagi online di channel YouTube GK Invest Semarang. Jadi itu yang live trade pada malam hari ini beberapa instrumen trading yang ada di Meta Trader 5 GK Invest sudah kita analisakan dari mulai komoditas, kemudian ada forex, kemudian juga ada indeks saham. Saya harapkan Anda juga tadi mencatat ya apa yang tadi sudah ada di kolom chat. Nanti sudah apa kita tulis dan pilih kira-kira ya instrumen apa yang biasa Anda transaksikan. Jadi paling tidak Anda tahu karakteristiknya. Misalnya emas nih karakternya seperti ini karena biasa main emas, transaksi emas. Nah, itu bisa Anda ambil. Jadi live trade pada malam hari ini kita sifatnya edukasi ya, edukasi Ya, memberikan gambaran market untuk malam hari ini atau mungkin besok. Soalnya nanti malam jam 2 dini hari itu ada FOMC atau hasil meeting atau risalah dari Bank Sentral Amerika yang akan mempublikasikan hasil rapat nanti jam 2 dini hari. Jadi paling enggak itu akan berpengaruh terhadap pergerakan mata uang USD dan ya. mempengaruhi instrumen trading yang berlawanan dengan US dollar. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Terima kasih Ardiansa yang sudah memberikan analisa teknikal. Sama-sama Pak Ardi. Terima kasih bagi uh, Anda semuanya, khususnya nasabah GK Invest Semarang yang sudah melihat tayangan kami. Jangan lupa bagi Anda yang online di channel YouTube GK Invest Semarang, diklik untuk subscribe-nya, kemudian loncengnya Anda klik. Nanti kalau ada informasi edukasi dari GK Invest Semarang, Anda mendapatkan notifikasi di handphone. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Saya Rudi Oktrianto dan Ardiansah kita mohon pamit. Ketemu lagi di hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.